Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita belajar bahwa Allah adalah perisai kita. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kawan sehati dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit itu. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kawan sehati dalam Tuhan, mengapa Allah di sini memperkenalkan diri kepada Abraham sebagai perisai? Mengapa dia berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, akulah pelindungmu, akulah yang menutupimu, akulah pertahananmu. Mengapa? Abraham takut? Abraham baru saja mengalahkan Kedorlaomer, Raja Elam. Tapi mungkin dia takut. Karena biasanya raja yang sudah dikalahkan itu, dia mungkin balas dendam, dia akan mengumpulkan banyak raja-raja, kemudian akan kembali balik menyerang kepada Abraham, sehingga kemungkinan Abraham bisa takut dengan menghadapi balas dendam raja dari Kedorlaomer, Raja Elam itu. Dalam konteks ini Tuhan berkata, jangan takut, akulah Allah perisaimu yang melindungi kamu. Kalau Tuhan yang menjadi perisai kita, maka kita aman, kita nyaman, dan kita sentosa. Tapi yang menarik, Abraham berkata begini, ya saya aman di dalam engkau, saya nyaman di dalam engkau, saya sentosa di dalam engkau. Tapi apa artinya bagi saya Tuhan? Saya tidak punya anak. Tanya Abraham. Abraham percaya bahwa Tuhan sudah memimpin sejauh ini, dia sudah menerima berkat-berkat kekayaan yang luar biasa. Tapi bagi Abraham, apa artinya semuanya itu kalau tidak mempunyai anak? Anak, keturunan, generasi penerus jauh lebih penting dari harta benda yang banyak yang aku punyai, pikir Abraham. Menarik. Bagi kita ini sebuah prinsip yang bagus. Apa artinya kesuksesan, keberhasilan, pencapaian hidup kita kalau kita tidak mempunyai ahli warisnya? Tidak ada keturunan yang melanjutkan, tidak ada generasi yang meneruskan. Apa hebatnya seorang ayah kalau tidak ada anak? Apa istimewanya seorang pemimpin kalau tidak lahir pemimpin selanjutnya? Apa luar biasanya guru kalau tidak ada muridnya? Kita harus melahirkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan kita. Ambillah contoh Musa. Musa memunculkan seorang Yosua yang akan membawa Israel masuk ke Kanaan. Yesus menjadikan seorang nelayan yang sederhana, Simon Petrus,
yang nanti menjadi seorang penjala manusia, soko guru, para rasul di Yerusalem. Bahkan Paulus membentuk seorang Timotius, seorang yang penakut, seorang yang sakit-sakitan, tapi akhirnya menjadi pemimpin gereja di Efesus. Barnabas menghasilkan seorang Markus yang menghasilkan Injil Markus bagi kita sekarang. Anda menjadikan siapa? Ada tidak orang yang kita bentuk, yang kita proses, yang kita muridkan, dan menjadi generasi yang meneruskan perjuangan kita nanti. Kawan sehati dalam Tuhan. Abraham dibawa Tuhan untuk melihat bintang. Seperti bintang yang tak terhitung. Itulah nanti keturunanmu, kata Tuhan di dalam ayat 5. Tuhan bisa kok mengubah yang sedikit menjadi banyak. Abraham nanti memang dia hanya punya anak 2. Ismail dan Ishak. Tapi akhirnya dari 2 anak itu, dari 2 keturunan itu, mereka menjadi benar-benar seperti bintang di langit. Bahkan seperti pasir di tepi pantai, tak terhitung banyaknya. Tuhan bisa mengubah yang sedikit menjadi banyak. Pikirkan sejenak dan renungkan. Adakah anak yang akan melanjutkan iman, panggilan, dan pengabdianmu kepada Tuhan? Adakah jemaat yang kita muridkan? Adakah seorang murid yang kita bawa kepada Tuhan? Berdoalah, berharaplah kepada Tuhan. Melalui hidup dan pengabdian saudara kepada Tuhan akan lahir generasi penerus. Seperti banyaknya bintang di langit yang menerangi negeri yang gelap. Di belahan bumi pertiwi dimanapun Anda berada, Anda akan ketemu. Karena ada seorang anak yang engkau bentuk, yang engkau muridkan, yang engkau buat dan menjadi terang di sana. Bahkan di bidang apapun pekerjaan di negeri ini, ada anak kita yang menggarami negeri ini. Bahkan dimanapun kita berada, anak-anak rohani kita bermunculan bagi bintang di kegelapan ini. Kiranya akan lahir generasi penerus yang akan membawa keharuman Kristus di dunia ini. Puji Tuhan, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya akan lahir generasi penerus, anak-anak rohani, yang seperti bintang bersinar di mana-mana. Haleluya. Amin.